Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini adalah tutorial tentang pembuatan Google Form. Ya, pertama Google Form, untuk pembuatan Google Form-nya pastikan Bapak Ibu sekalian internetnya sudah terhubung ya, laptopnya. Saya sekarang pakai laptop. Nah, ini udah laptopnya sudah terhubung dengan internet, dan setelah itu dibuka halaman webnya yang bisa digunakan untuk pencarian atau browser, dibuka. Dan kalau saya tampilan Google-nya seperti ini karena saya pakai Google Chrome. Terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk login ke Google ya terlebih dahulu. Nah, itu nanti ada di sebelah sini untuk login-nya. Nah, langsung saja kita klik yang bagian ini. Nah, ini adalah aplikasi Google. Nah, ini untuk login pertama kali. Kalau Bapak Ibu di laptopnya belum pada login, langsung ke bagian akun ini nanti login. Nah, untuk pembuatan Google Form sendiri itu adanya di Google Drive. Kita pilih Google Drive. Nanti langsung pindah ke Google Drive seperti ini. Ya, tampilan untuk Google Drive itu seperti ini tampilannya atau interface-nya seperti ini. Nah, Google Drive ini fungsinya untuk menyimpan data-data Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan yang nggak punya hard disk bisa di sini, dan bisa dibeli juga. Kalau penyimpanannya di sini semua, apabila data Bapak Ibu laptopnya, apalagi yang buatnya masih skripsi, bisa diupload ke sini. Karena apabila terjadi laptop rusak atau hilang, datanya masih aman dan masih bisa diambil karena ada Google Drive. Untuk cara penguploadan dia ada di sebelah sini, di baru nanti ada yang tulisannya upload file seperti itu. Nah, oke. Untuk pembuatan Google Drive, pembuatan Google Form, nanti tampilan Google Drive-nya seperti ini. Kemudian ini akses cepatnya yang atau recent filenya yang sering kita buka. Ini ada folder, sini ada file dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini untuk pembuatan Google Form itu bisa dilakukan di sini. Klik baru. Oke. Nah, nanti ada folder, ada upload file, ada upload folder. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa mengupload file atau folder Bapak Ibu, apalagi yang lagi skripsi atau memorinya udah kepenuhan, bisa diupload di sini biar lebih aman. Nanti kalau mau membutuhkan upload file tersebut kembali, tinggal di-download kayak gitu. Nah, terus di sini fiturnya apa aja sih? Fiturnya ada Google Dokumen, terusnya ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, dan ada lainnya. Nah, posisi Google Formulir itu ada di mana? Ada di bagian lainnya. Ini ada Google Formulir, ada Google Gambar, ada Google My Maps, ada Google Sites, ada Google Jamboard, ada Script, Google Apps, ada Text Editor, dan hubungkan aplikasi lainnya. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan Google bisa dihubungkan juga ke sini seperti itu. Oke, kita fokus di Google Formulir. Google Formulir ini dia ada tambahannya, yaitu dia bisa melakukan dua. Di sini ada yang formulir kosong dan ada dari template. Oke, kita mulai dengan formulir kosong. Itu dia akan berpindah membuka tab baru seperti ini. Pastikan jaringannya lancar ya Bapak Ibu. Terusnya dia muncul tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya muncul seperti ini, dimana di sini akan muncul formulir tanpa judul sama di sini, atau bisa disebut ini adalah head-nya, bagian kepalanya, seperti kop surat. Berarti seperti itu. Misalkan contohnya kita ketik tugas nah, ini kepalanya. Nanti kalau misalkan kita klik bagian yang ini, nanti dia akan berubah
jadi sama. Nah ini yang akan jadi nama folder atau nama form dari yang kita buat, Google Form yang dari kita buat. Dan dia ini real cara penyimpanannya itu langsung. Jadi ketika diedit langsung langsung save. Jadi semua perubahan disimpan di drive. Jadi setiap detik Bapak Ibu melakukan perubahan atau penambahan atau di form ini langsung kesimpan. Jadi nggak perlu lagi kayak di Microsoft Word atau dan lainnya, ibaratnya di Office itu kan harus melakukan save selalu gitu ya. Kalau misalkan di sini enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan tahu-tahu mati di jalan internetnya atau laptopnya mati di tengah jalan, itu it's okay karena semua perubahan itu langsung ke save. Nah ini setiap perubahan yang Anda buat tersimpan secara otomatis di drive terakhir diedit beberapa detik yang lalu. Tuh, jadi setiap detiknya langsung kesimpan. Oke, tadi kepalanya sudah atau judul dari formnya sudah. Kemudian ada deskripsi formulir. Nah, jadi bisa dijelaskan di sini form ini digunakan untuk tugas IPA ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, ya seperti itu. Kemudian setelah itu ini bagian isinya, ini tadi kepalanya, ini bagian isinya. Nah, ini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa isi. Pertama bisa. Nah, ini ada pilihan opsinya. Maunya nanti bentuknya seperti apa? Ada jawaban singkat, biasanya kayak buat nulis nama atau uraian, jawaban singkat atau seperti apa. Dan opsi ini dia akan secara otomatis mendeteksi sendiri. Misalkan seperti ini. Contohnya, misalkan kita tulis di sini maunya nama lengkap. Nah, dia nanti akan otomatis berubah seperti ini, jawaban singkat kayak gitu. Atau kalau emang kan Bapak Ibu tidak menginginkan saran otomatis tersebut, Bapak Ibu bisa ganti. Nah, di sini pilihannya ada jawaban singkat, nanti uraian sederhana saja, ada paragraf, bisa panjang teks jawabannya. Kemudian bisa pilihan ganda kayak A, B, C, D kayak gitu. Nanti dia bullets seperti ini. Orang-orang akan mengisi bullets seperti ini. Centang, kotak centang, ini pilihan ganda dan kotak centang hampir sama. Drop down, kalau drop down itu contohnya seperti ini. Atau sama seperti dengan Bapak Ibu pada saat pengisian di laporan dan di absensi, itu kan ada yang bagian nama, Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, itu namanya drop down seperti itu. Terus upload file. Nah, kalau upload file ini dia si penguploadnya atau pengisinya nanti harus login dulu ke Google, karena dia akan mengupload sesuatu gitu kan, mengupload folder ke pemilik ke pemilik formnya atau ke formnya, karena dia akan mengupload gitu kan, jadi akan agar tersimpan seperti itu. Izinkan responden mengupload file ke drive. File akan diupload ke Google Drive pemilik formulir. Jadi nanti semua bahan yang responden kirim atau file responden kirim itu akan masuk ke dalam Google Drive kita, seperti itu. Responden akan diminta untuk login ke Google saat pertanyaan upload file ditambahkan ke formulir, seperti itu. Pastikan hanya membagikan formulir ini dengan orang yang Anda percayai. Jadi maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mengirimkan link ini hanya ditujukan kepada responden yang emang Bapak Ibu kenal kayak gitu, dan tidak disebarluaskan. Tapi untuk keamanannya, yang bisa mengakses untuk
mengedit isinya atau apapun, bukan menjadi responden, itu hanya kita pemilik formulirnya. Yang dimaksud di sini adalah pembagian linknya. Jadi untuk pengisian bukan untuk pengeditan isi seperti itu. Nah, ini bisa dipilih lanjutkan. Nah, itu bisa dilihat kan tadi di sini dia langsung menyimpan. Nah, di sini izinkan hanya jenis file diizinkan. Kalau Bapak Ibu maunya gambar doang bisa, atau dokumen doang, atau spreadsheet doang, PDF doang, video doang, presentasi doang, atau audio, itu bisa. Jumlah maksimum file itu bisa dilakukan di sini, diedit bisa. Misalkan mau cuma responden boleh menerima satu file, mengupload satu file atau 5 file atau 10 file, itu terserah Bapak Ibu. Pada saat pembuatan Google Formulir ini bisa dibatasi. Kemudian ukuran filenya. Nah, di sini ukuran filenya itu bisa 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB dan 10 GB. Dimana responden hanya bisa mengupload dengan batas maksimal ukuran file tersebut hanya segitu yang Bapak Ibu mau itu. Nah, di sini ada tulisan formulir ini dapat menerima hingga 1 GB file. Bisa diubah. Maksudnya adalah di mana ukuran dari jadi total dari semua responden itu total filenya itu maksimal 1 GB. Jadi kayak misalkan ada 40 responden. Nah, dari 40 ini maksimum filenya itu adalah 1 GB, misalkan seperti itu, atau 10 GB atau 100 GB atau 1 terabyte. Dimana kalau misalkan dia sudah hampir mencapai file maksimumnya, atau semua dari keseluruhan responden misalnya dari 40 sudah mencapai sekitar 800 MB, kan maksimalnya 1 GB di sini misalkan. Itu kalau misalkan udah 800 MB itu formulirnya akan men-stop dengan sendirinya, otomatis tidak dapat menerima file lagi seperti itu. Bisa disimpan. Itu untuk upload file. Kemudian skala linear. Nah, ini kayak yang Bapak Ibu biasa buat untuk bikin kuesioner. 1 biasanya paling rendah, atau ini mau 5, mau 100 atau berapa ya, 10 bisa di sini. Itu bisa. Nah, ini labelnya misalkan 1 itu paling buruk atau 5 paling baik gitu. Terus ada lagi kisi pilihan ganda, petak kotak centang, nanti itu ada. Terus ada tanggal, sama seperti yang Bapak Ibu lihat pada saat laporan WFH. Nah, itu ada contohnya seperti itu, tanggal. Kemudian ada juga yang namanya waktu tuh. Nah, di sini yang ada seperti papan 2 ini namanya penduplikatan, nanti bisa dia nge-copy sendiri. Nah, di sebelah sini itu buat hapus terus formnya. Nah, di sini ada wajib isi. Nah, ini wajib isi itu gunanya untuk apa sih? Gunanya agar si responden atau pengisi formulir ini tidak ada yang dilewati. Jadi semuanya harus diisi. Nah, nanti contohnya dari wajib isi itu apa? Di bagian sini, bagian pertanyaan judul pertanyaan itu di sininya akan ada bintang warna merah seperti itu. Nah, terus di sini bisa import pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu udah ngebuat pertanyaan di form lain, Bapak Ibu bisa buat lagi di sini, bisa diambil dari yang lain. Sini formulir sebelumnya. Terus bisa juga ini tambahkan judul dan deskripsi. Jadi nanti bisa ditambahin di sini deskripsinya. Bapak Ibu kayak yang Bapak Ibu lihat pada saat laporan WFH di bagian uraian itu kan di situ ada deskripsinya seperti itu. Jadi nanti seperti ini
ada judul dan ada deskripsi, kemudian penyisipan gambar, jadi bisa ditambahkan gambar. Nah, ini untuk penambahan gambarnya itu ada unggah. Nah, ini bisa misalkan dari sini, nanti dari file manager ini bisa ditarik ke sini. Kamera, buka langsung. Kalau emang kan di Bapak Ibu ada URL, nanti Bapak Ibu tinggal copy linknya ke dalam sini. Nah, nanti ditempel di sini. Hanya pilih gambar yang lisensi pengguna telah Anda miliki. Terus foto yang ada di penyimpanan Bapak Ibu, Google Drive-nya juga sama. Dari Google Drive foto yang ada di Google Drive Bapak Ibu, atau Google penelusuran gambar. Nah, di sini maunya apa? Misalkan pencemaran lingkungan. Kita klik. Nanti bisa tinggal dipilih gambarnya, mau yang mana. Seperti itu, misalkan mau yang ini. Klik, terus pilih sisipkan. And then dia akan terupload. Nah, seperti ini. Tada. Nah, di sini juga bisa tambahkan video. Kalau tambahkan bagian, nanti ini adalah bagian pertama, terus nanti akan ada bagian kedua di next-nya kayak gitu. Tapi beda halaman. Kalau ini kita belajar dulu yang satu halaman. Nah, ini sudah. Kita ganti dulu jadi jawaban singkat. Kemudian kita tambahkan. Misalkan pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Ini Bapak Ibu bisa di sini A, pencemaran bla bla, atau B, kondisi dan seterusnya. Ini bisa, nanti kita pilih wajib isi, terus ditambahin lagi 2 contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, ini kita maunya pilihan ganda. A, membuang limbah, cuci pakaian ke sungai. Kemudian B, menanam pohon. Ini wajib isi. Nah, nanti kalau udah diwajib isi, dia akan ada bintang seperti ini, kayak yang tadi saya bilang ada bintangnya. Ini ada bintang. Nah, misalkan 2 ini udah kita. Nah, di sini ada yang sesuaikan tema. Itu cara pembuatan isinya. Nah, ini temanya bisa kita pilih juga nih, Bapak Ibu, biar menarik. Di sini headernya atau di atas lamannya, kayak yang punya kita kan itu gambarnya kop surat A SMP Ar-Rahman, tapi bisa diganti, tenang aja. Nah, ini Google Drive-nya juga udah, Google juga sudah menyediakan yang bisa dipilih langsung. Ini klik terus sisipkan, nanti dia loading, nanti dia akan muncul di bagian atas ini. Nah, seperti ini warna temanya. Nah, ini mau warna apa? Di bagian ini birunya. Kemudian warna latarnya itu yang bagian ini. Nah, seperti ini. Nanti hurufnya bisa juga nih, ini dasar kalau dasar hitam ini. Kemudian bisa ini dekoratif, ada formal,
dan ada lucu seperti ini. Oke, jadi langsung ke save sendiri. Ini kita X. Terusnya sebelum kita kirim ke anaknya, nah ini di sini ada setelan, kita setel dulu. Ini ada umum. Kalau kita klik yang ini, nanti kita akan menerima di formulir kita akan disisipkan email. Formulir kita akan otomatis meminta email para respondennya, tanda terima respon. Nah ini bisa diklik sini apa, nanti responden menerima salinan respon mereka, jadi dia dapat nih salinan respon mereka. Nah, kita klik batasi ke 1 tanggapan, nanti responden akan diwajibkan masuk ke Google dulu, jadi dia harus login dulu, sama seperti kalau ada penguploadan file. Nah kalau respon ini yang terakhir, responden dapat edit setelah mengirimkan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan mungkin tapi udah keburu ke klik kirim, kalau kita klik bagian edit itu nanti respondennya bisa mengulang lagi, bisa di setel. Nah ini lihat diagram ringkasan responden untuk sendiri, dan dia bisa lihat ringkasannya. Kemudian di bagian presentasi, nah ini bisa ditampilkan status progress, acak urutan pertanyaan. Nah dimana kalau kita tulis acak urutan pertanyaannya, nanti bisa aja si A itu mendapatkan soal nomor 1 itu tentang pengertian penyemaran lingkungan, tapi si B mendapatkan soalnya tentang nomor yang satunya itu adalah contoh pencemaran lingkungan. Seperti itu kalau acak. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lainnya, itu bisa juga. Kalau enggak tinggal akan ada beri tanggapan lain, tulisan beri tanggapan lain tuh nggak ada, atau hanya bisa mengisi 1 kali seperti itu. Kalau mau ngisi lagi berarti dia klik lagi link yang lagi gitu. Nah ini bisa kalau misalkan mau tanggapan Anda telah dikirim atau yang lain juga bisa di sini pesan konfirmasinya seperti itu. Nah terus yang terakhir ada quiz. Nah ini bisa dijadikan quiz. Kita klik ini, jadikan sebagai quiz. Tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Nah di sini opsi quiz ada segera. Nah ini rilis nilainya mau kapan? Mau segera setelah pengiriman, setiap pengiriman, atau nanti? Kalau nanti berarti pada saat Bapak Ibu mengoreksi seperti itu. Nah nanti respondennya dia bisa lihat nih yang tak terjawab. Misalkan Bapak Ibu tidak mewajibkan semuanya, Bapak Ibu tidak mengganti opsi untuk wajib dipilih, jadi nanti akan bisa dilihat pertanyaan yang belum terjawab itu yang mana, jawaban yang benar sama dan jawaban yang salah juga akan terlihat di sini, terus sama nilai poinnya. Misalkan udah kita simpan, sebelum dikirim ke anak-anak kita bisa perhatiin jauh dulu. Nah ini bisa di sini yang bagian mata, perhatiin jauh, nanti akan kebuka lagi. Nah nanti tampilannya jadi seperti ini. Kita bisa isi dulu, misalkan Istania. Gampang. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran itu misalkan, oh iya tadi ada yang lupa di sini. Kalau untuk kuis berarti di sini kita kasih dulu nih kunci jawaban yang benarnya. Misalkan yang A. Nah, di sini kita juga bisa menentukan poinnya mau berapa. Misalkan pilihan ganda 10. Nah, di sini contoh dari pencemaran lingkungan yang A juga. Ini jangan lupa ini diklik selesai. Di sini yang A. Kunci jawabannya yang A. Terus poinnya juga 10. Terus kemudian selesai. Sini kita tinjau. Opsi kunci jawaban akan
terbuka pada saat Bapak Ibu mengatur atau mengganti setelannya menjadi kuis seperti itu. Nah ini seperti ini istananya. Poinnya 10 kelihatan di sini. Kita isi apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Apa ya? Oh, pencemaran lingkungan, pencemaran bla 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 atau kondisi. Oh, ini mungkin ya gitu. Terus contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, di sini ini ya jangan nggak menanam pohon kan bukan pencemaran gitu kan. Udah, misalkan udah selesai, kirim. Nanti dia akan loading. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Berarti saya sudah berhasil memberikan respon saya dan saya bisa lihat skor. Klik lihat skor. Nanti dia akan berpindah. Dan wah, ternyata poin total saya 10 dari 20 poin. Ternyata jawaban saya salah. Di nomor 1 saya jawabannya salah karena jawaban yang benar adalah A. Dan yang B adalah yang nomor 2 benar, jawabannya A, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyembunyikan mana yang salah dan mana yang benar, itu bisa juga. Tinggal tadi di bagian sini, bagian kuisnya, jangan diklik yang jawabannya benarnya, seperti itu. Sudah deh. Nah ini nanti setelah ada yang untuk pengiriman linknya, Bapak Ibu kirim di sini, klik kirim melalui email. Berarti ini Bapak Ibu kumpulkan semua email anak-anak, kan ribet ya Bapak Ibu. Atau kalau kayak saya bisa dibuka kok sama orang lain nih, sama orang lain untuk mengedit form saya. Kayak saya ke Pak Rahmat, itu bisa diganti. Ini tambahkan kolaborator, nanti minta link, minta emailnya beliau, nanti tinggal di sini nggak masukkan. Nah ini mau apa, mau kirim salinan kepada saya sendiri atau apa, terus mencegah editor mengubah akses dan menambahkan orang baru juga bisa, jadi sangat-sangat aman kayak gitu. Selesai. Terus, nah ini respons, jadi Bapak Ibu tinggal buka di samping pertanyaan ada respon. Nah ini responnya kalau udah ada yang ngisi. Nah ini nanti Bapak Ibu dapat kayak gini, garis oke, nanti kayak gini dia udah dapet nih rata-ratanya, terus mediannya, rentangnya kayak gitu. Nanti nilai yang didapat 10, pertanyaan yang sering terlewatkan itu Kak, ini jawaban yang salah. Terus namanya nanti siapa, nomor 1 dia menjawab A atau B, ini bisa di sini. Tadi karena saya yang jawab B, jadi ini ada punya saya menjawab A di sini. Pertanyaannya apa, nanti kita bisa lihat di bagian sini. Nama lengkap, satu tanggapan tidak dinilai karena kan nama lengkap. Ini bisa dilihat lagi pertanyaannya kan apa aja di sini. Tadi ada cuma di 3, terus apa yang dimaksud ini, nanti tanggapannya berapa, salah berapa, benar berapa kayak gitu. Terus individual, jadi setiap anak kita punya salinannya yang menjawab benar A, B nya siapa, gak cuma statistikanya doang. Jadi kita punya salinan formnya yang jawaban si anak seperti itu, atau anak itu mengulang berapa kali, jadi kita ketahui kayak gitu. Atau mungkin mau spreadsheetnya, di sini bisa tinggal diklik ini spreadsheet, klik. Kalau mau mengambil tujuan tanggapannya, ini bisa buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Jadi kalau emang udah punya spreadsheetnya, bisa yang ada dulu atau yang baru bisa buat. Nanti dia akan kebuka, menautkan ke spreadsheet, kebuka. Nah, spreadsheet itu sama halnya dengan Excel, cuma dia berbeda. Tapi dia sistemnya, kolomnya, interface-nya atau tampilannya sama seperti
dengan Excel seperti itu. Yang spreadsheetnya kalau nanti mau diunduh bisa, nanti pilih file dulu, ini bisa masih memuat yang ada tulisannya masih. Nah ini ada timestampnya, jadi realnya anak itu ngisi jam berapa, bisa skornya berapa, nama lengkapnya siapa, pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Dan ini masih sedang proses tuh, karena sambil menunggu ini kita bisa dapat, bisa setiap ada yang ngisi kita bisa dapat notifikasi kalau kita bilangnya ini tujuan tanggapan, kita maunya kemana gitu, mau dikirim kemana gitu, bisa. Terusnya batalkan tautan formulir, jadi pengirimannya itu dibatalin atau nggak ada lagi. Terusnya download tanggapan, nah ini bisa ke download, bisa cetak semua tanggapan, jadi semua nih yang udah ngisi itu dia akan kecetak ke kiri, ke print nih satu-satu. Misalkan ada Istania, ada Dita, ada Dika, nah dia jawab nomor 1 C atau D, terus nomor 2 nya apa, per orangnya itu dia akan ke print kalau cetak semua tanggapan. Nah hapus semua tanggapan berarti akan menghapus semua respons dari anak yang udah, atau dari responden yang sudah mengirim, seperti itu. Nah ini udah nih. Nah, ini nanti bisa diklik di sini. Bisa. Nah ini di download. Nah downloadnya ini bisa dilihat Bapak Ibu maunya yang mana. Excel bisa diedit, nanti bisa dokumen PDF, halaman web, format ODS, CSV, saat ini terusnya tuh yang biasanya saya download ke Microsoft Excel kayak gitu. Selesai. Nah ini kalau emang kan mau dibagikan ke orang lain seperti itu. Terusnya gimana sih untuk pembagian linknya? Pembagian linknya kita kirim di sini, itu tadi buat email. Kalau kayak yang saya bagikan ke Bapak Ibu itu adalah pakai ini yang tautan. Ini kan tautannya panjang ya, kita perpendek aja, klik yang ini, itu otomatis kayak gini. Atau pakai script kalau buat dimasukin ke Edmodo atau apa, atau Google Classroom itu bisa. Tinggal diklik nanti mau gimana kotaknya seperti gitu. Disematkan HTML untuk script pengkodingan HTML, dia bahasanya HTML. Terus ini atau tautan aja, gampang, tinggal salin, terus disimpan ke papan klip. Nanti Bapak Ibu tinggal share ke WhatsApp. Ini bisa share ke WhatsApp, nanti pilih WhatsAppnya, WhatsApp web. Kalau saya udah ada, belum muncul kayak gini, nanti tinggal share aja WhatsApp web gitu. Oke, sudah selesai tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.